Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Perkembangan Perpajakan di Indonesia. Materi yang pertama yaitu sejarah pajak di Indonesia. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Era pra-kemerdekaan atau dari masa kerajaan sampai penjajahan, bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Selanjutnya yaitu pengertian pajak dan landasan pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Ada beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Prof. Dr. Andriani. Selanjutnya, 5 unsur pokok dalam definisi pajak. Yang pertama, iuran atau pungutan. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Yang keempat, tidak menerima kontraprestasi. Yang kelima, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu justifikasi pajak dan prinsip pemungutan pajak. Teori asas pemungutan pajak. Yang pertama teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori bakti, yang kelima teori gaya pikul, selanjutnya teori gaya beli, selanjutnya teori pembangunan. Materi selanjutnya yaitu hukum pajak. Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formal. Materi selanjutnya perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya, perbedaan hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah atau Fiskus selaku pungutan pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formal. Materi selanjutnya, pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya. Menurut golongan, ada 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifat, ada 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut pungutan, ada 2, pajak pusat dan pajak daerah. Materi selanjutnya, perbedaan antara penghindaran pajak, penyeludupan pajak, dan penghematan pajak. Nah, suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses haruslah dibedakan secara jelas dengan perbuatan penyeludupan pajak. Pembahasan mengenai penghindaran pajak dan penyeludupan pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa literatur. Namun hingga saat ini tidak ada satupun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan dimaksud. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.